Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami dalam channel YZ Movies. Hari ini YZ Movies mau merekomendasikan sebuah film yang pastinya banyak sekali hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Film berjudul Dangal ini mengisahkan seorang mantan atlet gulat yang bernama Mahathir Singh Phogat yang terpaksa mengubur cita-citanya mempersembahkan medali emas untuk India di ajang internasional karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Setelah mundur dari olahraga gulat, ia menikah dengan seorang perempuan bernama Daya Kaur dan dikaruniai 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Anak lelaki yang ia harapkan tak kunjung hadir, sehingga ia pun mengubur dalam-dalam cita-citanya tersebut. Akan tetapi, hal yang tidak terduga terjadi. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya sekarang. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat semua bisa mendapatkan update terbaru dari YZ Movies. Oke? Langsung saja ceritanya, let's get it! Di awal film kita disuguhkan dengan sebuah pertarungan antara Mahathir Singh dengan seorang karyawan baru di kantornya. Karyawan baru tersebut mengejek Mahathir yang bisanya hanya komentar ketika menonton gulat. Tanpa basa-basi, Mahathir Singh pun mengajaknya untuk bergulat di dalam kantor. Seperti yang diharapkan, Mahathir Singh membanting karyawan tersebut sebanyak 3 kali ke lantai. Mahathir pun mengatakan, "Jangan berkecil hati. Kau baru saja kalah dari juara tingkat nasional." Mahathir Singh adalah seorang pegulat yang memenangi banyak kejuaraan. Akan tetapi, karena kurangnya dukungan dari pemerintah, Mahathir Singh akhirnya memutuskan untuk bekerja dibandingkan menjadi seorang atlet. Gulat memang memberikannya penghargaan dan ketenaran. Akan tetapi, gulat tidak menghasilkan uang. Ia sadar bahwa ia harus terus hidup dan harus berkeluarga, sehingga jalan realistis yang bisa ia tempuh adalah berhenti menjadi atlet dan fokus untuk bekerja. Akan tetapi impiannya tak pernah pudar. Ia memenangkan banyak medali di dalam negeri, tapi tak pernah ada medali internasional yang ada di dalam koleksinya. Hingga ia berharap untuk menjadikan anaknya sebagai penerus dari cita-citanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Istrinya kini akan melahirkan anak pertamanya. Bidan pun keluar dan mengatakan, bayinya perempuan. Mahathir Singh terlihat bersedih. Ia pun pergi ke sana kemari untuk meminta wasiat agar ia bisa memiliki seorang anak lelaki. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Istrinya kini akan melahirkan anak keduanya. Bidan pun keluar dan mengatakan, bayinya perempuan. Mahathir Singh kembali bersedih. Anak ketiga dan anak keempatnya kini telah lahir ke dunia. Dan anehnya, mereka semua adalah perempuan. Akhirnya Mahathir Singh mengikhlaskan mimpinya. Semua medali penghargaan yang terpajang kini ia simpan rapat-rapat di dalam kotak bersama dengan cita-citanya. Pada suatu hari datanglah tetangganya ke rumah Mahathir Singh. Tetangga tersebut marah kepada Mahathir Singh karena putra mereka telah dipukul oleh anak gadis Mahathir. Anak gadisnya pun meminta maaf. Akan tetapi Mahathir Singh meminta anaknya untuk mempraktikkan caranya menghajar anak lelaki tersebut. Mahathir Singh kemudian mengatakan kepada istrinya untuk tidak menyuruh anaknya membantu di dapur, karena mereka akan ia fokuskan untuk berlatih gulat. Keesokan harinya pelatihan pun dimulai. Anak gadisnya yang bernama Gita dan Babita kini mulai berlatih layaknya seorang atlet. Mereka berlatih setiap hari, mulai dari maraton, sit up, push up, berenang, lompat tali, angkat berat, dan lain sebagainya. Mereka pun mulai berlatih di arena gulat yang dibuat oleh Mahathir. Karena tidak adanya lawan dalam latihan tersebut, Mahathir meminta keponakannya yang bernama Omkar untuk membantu Gita dan Babita dalam berlatih. Mereka pun mulai berlatih bersama, hingga akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Mahathir Singh mengajak kedua putrinya dan keponakannya pergi ke desa tetangga untuk mengikuti turnamen gulat. Awalnya panitia gulat menolak keikutsertaan mereka karena tidak yakin anak perempuan bisa bertarung gulat. Akan tetapi untuk menarik minat penonton, akhirnya Gita diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan. Gita yang berdiri di dalam arena diminta untuk memilih lawan tandingnya. Tanpa ragu-ragu, Gita pun memilih seseorang yang paling terlihat kuat di antara lawan yang ada. Pertandingan pun dimulai. Gita bertarung sangat sengit melawan musuhnya. Beberapa kali musuhnya berhasil dijatuhkan olehnya. Begitu pula sebaliknya, Gita pun beberapa kali dijatuhkan oleh musuhnya. Para penonton yang awalnya ragu dengan kemampuan Gita, kini menjadi antusias, bahkan memberikan sorakannya untuk Gita. Pertandingan pun berakhir. Sayangnya, Gita kalah dalam pertandingan pertamanya. Perjalanannya belum berakhir. Kini Gita menjadi lebih agresif. Ia pergi ke seluruh penjuru desa untuk ikut dalam sebuah pertandingan. Semangatnya kian membara. Ia menangkan seluruh pertandingan yang ada.
Musuh-musuhnya kini tertinggal di belakang dan menghantarkan Gita menjadi yang terbaik di seluruh penjuru desa. Gita yang kini sudah menjadi sebagai pegulat terbaik di desanya mulai menyiapkan diri untuk mengikuti pertandingan tingkat nasional. Mahapir Singh yang ingin fokus untuk latihan putrinya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan beralih profesi menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar ia bisa fokus melatih putrinya Gita. Gita yang bertanding di kejuaraan junior nasional memulai langkah pertamanya. Satu persatu pertandingan ia jalani dan di setiap pertandingan ia berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Waktu terasa begitu cepat. Gita yang sudah memenangkan seluruh kejuaraan junior nasional kini beranjak ke kejuaraan senior nasional. Sama seperti sebelumnya, Gita berhasil memenangkan seluruh pertandingan yang ada dan kini menjadi sebagai yang terbaik di tingkat nasional. Gita pun pulang ke kampung halamannya setelah menyelesaikan pertandingan. Ia disambut bak pahlawan oleh seluruh warga desa. Warga yang dulunya sempat meragukan apa yang dilakukan oleh Mahapir Singh kini menyambutnya penuh hangat, diiringi dengan lagu dan tarian. Mahapir Singh pun mengatakan kepada Gita bahwa impiannya belum tercapai. Masih ada satu medali yang ingin ia dapatkan, yaitu medali internasional. Pada suatu malam, Mahapir berkata kepada Gita untuk mempersiapkan diri karena pelatihan yang akan ia jalani akan semakin sulit. Gita pun berkata kepada ayahnya bahwa mulai sekarang ia harus pergi ke pusat pelatihan nasional sehingga ia tak bisa lagi berlatih bersama ayahnya. Dengan berat hati, Mahapir Singh merelakan kepergian putrinya. Ia pun mengantarkan putrinya sampai ke tempat pelatihan nasional. Selama berada di pusat pelatihan nasional, perlahan Gita semakin berubah. Ia yang dulunya fokus berlatih, kini ia selingi sambil menonton TV, jalan-jalan, makan cemilan, shopping, bahkan mulai memanjangkan rambutnya. Sementara adiknya Babita semakin giat berlatih bersama ayahnya dengan disiplin yang ketat. Pada suatu hari libur, Gita pun pulang ke rumahnya. Di waktu senggangnya, ia pun ikut melatih anak-anak yang ada di desanya. Ia pun memberi saran kepada Babita bahwa teknik yang ia gunakan adalah teknik yang sudah kuno. Mendengar hal tersebut, Mahapir pun meminta Gita untuk mendemonstrasikannya. Mereka pun bergulat dan Gita lah yang menjadi pemenangnya. Ia pun memperingatkan Babita bahwa teknik yang dia gunakan tidak akan membawanya menuju tingkat internasional. Babita pun menjawab bahwa ia akan tetap percaya dengan teknik yang diajarkan oleh ayahnya. Ia pun mengatakan kepada Gita untuk tidak melupakan jika semua medali yang ia peroleh adalah dengan teknik ayahnya. Gita pun memulai pertandingan internasionalnya di Australia. Ia menggunakan setiap teknik baru yang diajarkan oleh pelatih barunya. Akan tetapi nasib berkata lain. Ia tampak kesusahan mengalahkan lawan-lawannya, bahkan ialah yang akhirnya dikalahkan. Sementara itu di India, Babita memulai pertandingan nasionalnya. Dengan berpegang teguh pada teknik ayahnya, ia mantap mengalahkan semua lawan-lawannya hingga memenangkan seluruh pertandingan. Dengan kemenangan Babita di tingkat nasional, ia pun harus segera memasuki pusat pelatihan nasional. Mahapir sangat sedih akan hal itu, tetapi Babita berkata kepada ayahnya jika ia akan selalu mengingat bagaimana ia bisa menjadi seperti ini. Babita pun pergi ke tempat pelatihan nasional, dan di sana ia disambut oleh kakaknya Gita. Gita mengajaknya berkeliling asrama, tetapi Babita hanya meminta satu hal, yaitu menunjukkannya tempat berlatih. Gita pun kembali menjalani pertandingan internasionalnya di Moskow, Jakarta, dan Istanbul. Akan tetapi ia selalu mengalami kekalahan. Gita pun merasa sedih. Ketika itu datanglah Babita menghiburnya. Babita memintanya untuk berbicara kepada ayahnya. Gita pun menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Gita pun mulai memotong rambutnya dan kembali menjadi Gita yang dulu. Akhirnya Mahapir Singh dan keponakannya Omkar pergi ke Patiala, tempat pelatihan nasional berlangsung. Mereka menyewa kos-kosan selama 6 bulan di sana untuk melatih Gita dan Babita secara diam-diam. Akan tetapi, latihan diam-diam tersebut akhirnya ketahuan sehingga Gita dan Babita terancam dikeluarkan dari pelatihan nasional. Mahapir pun memohon dengan sangat serta meminta maaf dengan tulus kepada Dewan Pengawas. Akhirnya Dewan Pengawas memutuskan jika Gita dan Babita boleh tetap di pelatihan nasional, akan tetapi mereka tidak boleh lagi berlatih diam-diam dengan Mahapir. Mahapir pun tidak menyerah untuk melatih Gita. Mahapir pun meminta semua video ketika Gita sedang bertanding. Ia kemudian menganalisis semua pertandingan yang Gita lalui. Mahapir Singh kemudian memberikan analisisnya kepada Gita melalui telepon dan meminta Gita untuk memperbaiki semua kesalahan yang ia lakukan.
Akhirnya saat yang ditunggu telah tiba. Commonwealth Games 2010 secara resmi dibuka dan berlangsung di India. Gita pun melakoni pertandingan pertamanya melawan atlet yang berasal dari Wales. Dari bangku cadangan, Mahathir Singh terus memberikan semangat. Meski sempat tertinggal, akhirnya Gita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Pada pertandingan keduanya, Gita akan melawan atlet yang berasal dari Nigeria. Pelatih memberinya masukan untuk terus menyerang. Akan tetapi, Mahathir Singh meminta Gita agar terus bertahan dan mencari celah untuk menyerang balik. Pelatihnya memarahi Gita karena tidak menyerang, akan tetapi Mahathir terus meminta Gita agar terus bertahan. Dan ketika ia melihat kesempatan, Gita pun langsung membanting lawannya dan memenangkan pertandingan. Pada pertandingan final, Gita akan melawan atlet yang berasal dari Australia. Pelatih yang kesal karena Gita selalu mendengarkan instruksi Mahathir dari bangku penonton, kemudian memancing Mahathir dan menguncinya di ruang kosong agar ia tidak bisa lagi memberikan instruksi kepada Gita. Gita pun memulai pertandingannya. Ia berhasil memenangkan babak pertama meski tanpa kehadiran Mahathir. Di babak kedua, Gita mulai kehilangan fokus karena ketidakhadiran ayahnya hingga ia berhasil dikalahkan. Gita terus melihat ke bangku penonton, berharap ayahnya akan hadir di sana melihatnya. Babak ketiga pun dimulai. Gita yang kehilangan fokus berhasil ditumbangkan oleh lawannya. Gita pun merenung sejenak. Ia mengingat kembali pelatihan yang ia jalani semasa kecil. Di tempat lain, Mahathir Singh terus berdoa agar Gita dapat memenangkan pertandingan. Akhirnya Gita mulai mengembalikan fokusnya. Ketika akhirnya kesempatan itu datang, Gita pun langsung membanting lawannya dan akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Mahathir Singh yang masih terkunci di ruang kosong tiba-tiba mendengar lagu nasional India sedang dinyanyikan. Ia pun tersentak dan langsung berdiri seraya menguraikan air matanya. Ia tak menyangka apa yang dicita-citakannya sejak dahulu kini menjadi sebuah kenyataan. Dan akhirnya Gita pun mempersembahkan medali emasnya kepada Mahathir Singh. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Dangal. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.